tanwin setelahnya huruf lam. Nah, ingat ya, kalau tadi kan sudah kami ingatkan tuh, kalau ada nun sukun atau tanwin ya kita perhatikan huruf setelahnya itu ada huruf apa. Terjadi hukum tajwid. Nah, setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Sehingganya yang belum lancar semoga bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Dan bagi yang sudah lancar namun belum paham tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingganya kita bisa lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah tersebut bisa menjadi seorang ahli sedekah, bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Belajar mengaji Al-Qur'an kita pada kali ini masuk pada surah Ali Imran ayat yang keempat. Namun pada ayat yang keempat ini, seperti yang kita lihat, ayatnya itu lumayan panjang. Jadi ketika kami nanti menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, tentunya akan memakan durasi yang sangat lama begitu. Oleh sebab itu, pada ayat yang keempat ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingganya pembelajarannya pun bisa lebih efektif seperti itu. Dan kita kali ini masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat 4 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Oh ya, ada yang sedikit lupa ya. Kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya menonton video ini, maka hendaknya baca surah Ali Imran ayat 4 tadi itu secara full begitu. Nah. Baik. Yang pertama di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun. Nah, ini tanda sukun. Nah, huruf sukun. Huruf sukun itu
biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu misalkan bapak dan ibu saudara semuanya pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati itu maksudnya sama. Jadi huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama. Tandanya seperti ini. Nah, nih. Jadi ini huruf nun sukun, setelahnya huruf qaf. Kalau kami bilang setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Kalau setelahnya sebelah kiri. Ini huruf nun sukun. Nah, setelahnya mana? Sebelah kiri huruf nun sukun mana? Nah, sebelah kiri kita huruf qaf ini kan. Nah, nun sukun setelahnya huruf qaf atau nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Qur'an, nah ingat ya kalimatnya itu setiap kita membaca Al-Qur'an. Apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh, seperti yang kita lihat pada media gambar tuh. Yang nomor 1 itu baris 2 letaknya di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 baris 2 tapi di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 itu dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa begitu. Nah, di sini nun sukun, setelahnya adalah huruf qaf. Huruf qaf ini yang harus kita ketahui huruf apa. Kita lihat media gambar di samping. Huruf qaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf qaf dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Karena makharijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia jauh begitu. Maka dia kalau ikhfa hakiki ab'ad itu lebih condong berbunyi eng. Seperti itu. Min qab seperti itu. Min qab. Kemudian dia ikhfa hakiki itu kan dibaca samar tuh, kemudian didengungkan. Yang dibaca samar tuh bunyi nun sukunnya. Nah, jangan dibaca min. Nah, minnya dibaca jelas begitu, min jangan, tapi disamarkan. Kemudian didengungkan. Jadi di bagian minnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Nah, sepanjang 2 harokat. Min qab, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ba, dia sukun, kita baca qob, mantul begitu. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun ya, pantulkan. Qob, mantul begitu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra. Nah, karena dia berada di tengah kalimat. Nah, atau yang lebih mudahnya itu karena dia berada di tengah bacaan kita. Nah, beda ceritanya nih kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf, berhenti, kita tepat di huruf qalqalah, itu qalqalah kubra itu. Tapi kalau ini kan ya kita berada di tengah bacaan kita tidak berwaqaf di huruf ba ini, tidak. Nah, tidak berhenti kita di huruf ba ini, tidak, di tengah bacaan kita. Nah, maka itu qalqalah sughra, qalqalah kecil. Qabluhu dal. Di sini ada tanwin setelahnya huruf lam. Nah, ingat ya, kalau tadi kan sudah kami ingatkan tuh, kalau ada nun sukun atau tanwin ya kita perhatikan huruf setelahnya itu ada huruf apa. Terjadi hukum tajwid. Nah, ini tanwin setelahnya huruf lam. Nah, yang ini, yang huruf lam ini, huruf yang ada tanda bacanya, bukan yang ini, bukan. Setelahnya huruf lam. Nah, huruf lam harus kita ketahui huruf apa. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam
termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada dua huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bila gunnah. Nah, huruf-hurufnya itu yang ada pada media gambar itu silahkan dihafal begitu, supaya nanti bisa mengetahui hukum tajwidnya tanpa panduan media gambar. Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian tidak didengungkan. Nah, jadi yang dimasukkan itu apanya? Nah, yang dimasukkan itu ini. Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf lam, melebur ke huruf lam. Kita baca hudal. Jangan dibaca hudan linnas, jangan. Tapi kita baca hudal. Kemudian tidak digunahkan, tidak didengungkan. Jadi dibaca pendek saja. Hudal linnas. Jangan dibaca hudalin. Nah, hudalnya dipanjangkan begitu, jangan. Pendek saja. Hudal linnas. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, perhatikan tuh media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya huruf nun. Huruf nun ini termasuk salah satu huruf syamsiyah kan. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lamnya yang ini. Huruf alifnya mana? Huruf alifnya itu dibuang karena kemasukan huruf lam ini, huruf lam jar ini. Nah, sehingganya huruf alifnya itu dibuang. Huruf lamnya yang ada nih. Maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membacanya itu dibaca idgham ya. Dari li langsung masuk ke huruf syamsiyah ini. Linnas, begitu. Huruf lamnya itu nggak ada tanda bacanya. Jadi kalau ada huruf lam nggak ada tanda bacanya seperti ini ya. Nih, nggak ada barisnya kan huruf lamnya, nggak ada tanda bacanya, nggak ada harokatnya. Nah, maka itu lam syamsiyah lah, atau alif lam syamsiyah lah. Nah, cuman di sini huruf alifnya dia nggak ditulis karena kemasukan huruf lam ini nih. Linnas. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid atau huruf mim yang bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, atau ada juga yang menyebutnya dengan wajibul gunnah. Ada juga yang menyebutnya dengan gunnah saja, gunnah begitu. Intinya gunnah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid supaya tidak keliru, tidak salah dalam menentukan hukum. Karena nanti ada huruf nun bertasydid, ada huruf mim bertasydid. Ada tanda tasydidnya tuh huruf nunnya, huruf mimnya, tapi dia hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Karena kemasukan nun sukun misalnya atau kemasukan tanwin misalnya, seperti itu. Makanya supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, kita perhatikan juga huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan bukan hurufnya tapi tanda bacanya. Ini huruf nun bertasydid. Kalau sebelum huruf nun bertasydid, kalau sebelum itu berarti yang di sebelah kanan huruf nun bertasydid ini. Kalau sebelum huruf nun bertasydid ini ada huruf yang memiliki harokat kasroh seperti ini, atau fathah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah begitu. Cuma nanti kalau ada orang nanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, jawab saja seperti itu. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu untuk dijelaskan, karena itu hanya sarana yang kami buat untuk memudahkan, untuk lebih memudahkan dalam memahami ilmu tajwid pada hukum gunnah ini supaya tidak keliru begitu. Karena dia gunnah ya kita gunnahkan. Linnas. Nah, di bagian linnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Linnas, linnas, lin. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Linnas. Kemudian nah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i di samping. Di situ ada rumus satu warna hitam,
huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, rumus 3 warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Huruf-huruf yang kami sampaikan tadi beserta harokatnya tadi itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Nah, kemudian dari segi penulisan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk warna hitam itu, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru itu. Nah, misalnya nih rumus 3. Warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nanti dalam Al-Quran itu bisa juga ditulis dalam bentuk yang warna biru itu, yakni berbentuk alif kecil di atas huruf untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Sedangkan na dibaca panjang ini terletak pada rumus 3 warna hitam. Nah, coba perhatikan rumus 3 pada media gambar itu. Nah, setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif, nah, ini huruf alif nih. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi titik perhatian kita, titik fokus kita itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Kunci utamanya yang terpenting ada alif dulu. Kalau ada alif, ini alif nih. Jika sebelum alif ada tanda baca fathah nih, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya na kita baca panjang nih. Baris 1 di atas huruf harokat fathah atau disebut juga tanda baca fathah atau baris fathah. Intinya fathah. Nah, jadi kalau ada huruf alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya na kita baca panjang. Nah, atau kalau masih bingung, kalau ada alif sebelah, ingat ya kalau sebelumnya itu sebelah kanan. Kalau ada alif sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Lin nasi wa an gitu. Jadi satu ayunan saja. Lin nasi wa an, lin nasi wa an, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, setelahnya huruf zai. Nah, tadi kan sudah kami katakan, setiap ada nun sukun atau ada tanwin di situ akan terjadi hukum tajwid begitu. Huruf zai ini huruf apa? Nah, lihat lagi media gambar di samping. Huruf zai termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, namun dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan ikhfa hakiki awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf zai ini dia di tengah-tengah, maka dikatakan awsat. Sehingga cara membacanya dibaca samar kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya begitu kan? Ya, jadi yang dibaca samar itu adalah bunyi nun sukunnya. Jangan dibaca waan berbunyi jelas begitu, jangan. Tapi disamarkan. Sehingganya kita baca wa'al al. Kemudian di bagian alnya itu suaranya itu kita tahan ya. Kita panjangkan sejenak ya. Kita dengungkan sepanjang 2 harokat. Wa'al zalal. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf fa. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf alif lam, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, di sini alif lam bertemu dengan huruf fa. Kita lihat media gambar di samping, huruf fa itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf fa, dikarenakan huruf fa huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah, karena huruf lamnya itu dibaca jelas. Ada tanda bacanya, ini ada tanda sukunnya. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar seperti ini, huruf lamnya itu ada tanda sukunnya, maka itu alif lam qamariyah. Wa anzalal furqan. Di sini ada huruf ra sukun. Kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf ra sukun yang sebelumnya ada harokat dhammah atau harokat fathah,
Cuman di sini yang kita temui harokat dhammah. Huruf ra sukun yang sebelumnya harokat dhammah, maka huruf ra sukunnya itu kita baca tabkhim, kita baca tebal. Sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Furqon. Kemudian kon dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i atau mad asli. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi dari mad tabi'i ini kok bisa menjadi mad arid li sukun begitu kan? Nah, sekarang perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Nah, rumus 3 yang warna hitam. Ko dibaca panjang. Pasti Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah tahu kenapa kok ko dibaca panjang, apa tanda panjangnya begitu kan? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf qaf. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga ko dibaca panjang. Samalah dengan yang di atas ini tadi penjelasannya. Akan tetapi mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Jadi ko ditambah nun dibaca kon begitu. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka berubah nama dia menjadi mad arid li sukun. Nah, berubah bentuk hukumnya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, kalau mad arid li sukun pada setiap kita membaca Al-Quran itu, kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka antara atas dan bawah panjangnya mad arid li sukun itu sama, harus kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, maka antara atas dan bawah harus kita baca 4 juga. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf, berhenti kita di huruf nun, ya, memutus bacaan di huruf nun untuk mengambil napas, maka kita baca furqon. Jangan dibaca furqona, jangan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, ya, berwakaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Nah, ini kita membaca Al-Quran berwakaf di huruf nun. Apa tadi kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca furqon begitu. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, ya, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Namun kalau misalkan mau diwasolkan, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tidak berwakaf di sini juga tidak masalah. Tapi di sini maknanya berwakaf itu lebih utama. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Kita terapkan apa-apa yang telah kita pelajari tadi. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita pada kali ini. Jika nanti ada yang belum jelas dari penjelasan yang kami sampaikan, maka jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja pada kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami jelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.